Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh, apa kabar? Baik. Baiknya yang kenceng ya, jangan males-males ya. Semangat pagi anak soleh, apa kabar? Yang di belakang lagi. Semangat dong. Semangat pagi anak soleh, apa kabar? Semangat pagi anak soleh, apa kabar? Semangat pagi soleh, semangat pagi solihah, semangat pagi semua, apa kabar? Siapa yang hari ini sudah mandi? Ibu-ibu gak ngacung, Bu? Oh, maaf, Bu. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Astagfirullahaladzim. Mandinya pakai sabun cuci? Anu Pak Jaka, tadi aku mau berangkat, mau mandi, kata mama, Adek, sabun mandinya habis. nggak apa-apa mah, aku pakai soklin. Mandi kok pakai soklim, nanti badannya panas. Coba yang fokus. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Innalillahi. Mandinya di kamar mati? Di Subandi? Kamar mati loh. Kamar mayat. Nanti keluar pakai anduk. Malah disangka apa itu? Disangka apa? Pocong. Tapi anak soleh boleh nggak takut sama setan? Gak boleh. Anak soleh tidak takut sama setan. Anak soleh hanya takut kepada Allah. Siapa yang pengen jadi anak pemberani? Siapa pengen jadi anak berani melawan kejahatan, berani melawan kemungkaran, berani melawan ketidakadilan, berani melawan pembuli, berani melawan orang tua? Gak boleh. Orang tua gak boleh. Yang boleh berani melawan keburukan. Siapa yang pengen jadi anak soleh? Oke. Sebelumnya Pak Jaka mau tanya nih, ada yang tahu nggak bedanya anak soleh sama anak salah? Ada yang tahu? Anak soleh itu rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam. Yes, itu anak soleh. Beda dengan anak salah. Anak salah itu kalau dikasih tahu orang tuanya, Le, ayo sholat sudah waktunya. Jawabnya gini, Mo. Le, ayo ngaji. Mo. Le, bantu orang tua. Mbe. Malah jadi wedus. Siapa yang pengen jadi anak soleh? Anak soleh, anak yang insya Allah masuk surga. Siapa yang mau masuk sumur? Astagfirullah. Ngapain masuk sumur? Makanya dengerin dulu baru ngaco. Siapa yang mau masuk surga? Masya Allah. Siapa yang ingin ketemu Rasulullah? Masya Allah. Siapa yang cinta Rasulullah? Alhamdulillah. Beda dengan anak salah. Anak salah itu orangnya penakut. Malam-malam, tengah malam jalan sendirian, dia nggak berani. Mau sholat tahajud dia nggak berani. Ini anak salah. Pernah malam-malam jalan gini nih, La. ngelihat apa? Ngelihat putih-putih, toweng. Dia jalan, mau bilang pocong malah bilang bongkari. Kalau anak soleh gitu nggak? Enggak. Anak soleh itu anak yang pemberani. Kalau jalan malam-malam sendirian nih, anak soleh nih contohnya. Sholatullah salam. Ketemu setan rambutnya panjang, nggak tahu keramas. Dulu pernah pakai oli, sekarang pakai bensin. Setan siapa lain? Ada yang tahu setan yang rambutnya panjang setan apa? Kuntilanak. Hei, anak soleh, jangankan kuntilanak, kuntil bapak kita nggak takut. Anak soleh takut hanya kepada Allah. Anak-anak nih, anak soleh jalan. Sholatullah, salamullah, dihadang sama kuntilanak. Wow. Kok malah wow?
Takut apa enggak? Nggak takut, karena anak soleh hanya berlindung kepada Allah. Apa yang dilakukan? Nih ketemu sama kuntilanak, ada kuntilanak, assalamualaikum Ukti Kunti. Enggak gitu, enggak. Dibacakan ayat Al-Quran supaya setannya pergi. Setan yang ada di dalam pikiran, setan yang ada di dalam kalbu kita, setan yang ada di lingkungan kita, supaya pergi, kita harus rajin-rajin mengaji. Yuk kita baca surah An-Nas sekali lagi, bisa sama-sama, yang keras suaranya. Siap? Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillah. Qul a'udzu malik ilahin nas min syarril alladzi minal jin sadaqah. Anak-anak, ternyata setan itu ada dua. Yang pertama dari golongan jin, yang kedua dari golongan manusia. Kalau setan dari golongan jin dibacakan ayat Al-Quran, dia langsung dingin, dingin. Dingin apa panas? Panas apa dingin? Kok tahu dingin? Pernah jadi jin ya? Enggak. Pasti kepanasan. Bahkan ada yang kepalanya sampai terbakar. Bakar deh. Makanya nggak usah takut sama tapi ada setan yang dibacakan ayat Al-Quran tapi tetap nggak mau pergi. Setan ini biasanya dari golongan manusia. Ya, tuh yang suka ngeprank. Pak Jaka, kalau ada setan dibacakan ayat Al-Quran terus gak mau pergi, gimana Pak Jaka? Itu berarti setannya dari golongan manusia. Manusia yang pura-pura jadi setan. Pak Jaka ajari cara mengusirnya. Ambil batu, merek apa saja, yang penting kena kepala benjol. Makanya gak usah takut sama setan. Anak soleh takutnya hanya kepada Allah. Yuk kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Tepuk tangan dulu dong untuk anak soleh. Tapi waktu Pak Jaka ngisi di Yogyakarta, Pak Jaka ketemu tuh sama pengarangnya Tepuk Anak Soleh, namanya Ustadz Adi Kitana. Tanya sama beliau, Ustadz, Tepuk Anak Soleh itu dibuatnya tahun berapa? Tahun 1993. Wah, Pak Jaka masih SD itu kayaknya ya. Ternyata Tepuk Anak Soleh itu yang benar, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Saya tanya, Ustadz, kalau misalnya ada yang nambahin gimana? Gimana contohnya? Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, tetangga sakit didatangi, yang meninggal dilayati, terus orang kepanjangan. Nggak apa-apa, yang penting untuk kebaikan. Yuk semangat sekali lagi, tepuk anak soleh. Tepuk tangan yang meriah dong untuk anak-anak, luar biasa. Tapi saya lihat tadi ada yang sambil tepuk nggak nyanyi gini. Malah kemarin ada anak TK, anak SD yang Pak Jaka kasih musik gitu malah gini. Nggak ikut nyanyi, malah joget. Oke, kita mulai ceritanya, sudah siap? Yuk kita duduknya rapi dulu, anteng-antengan, digulung-gulung.
panjang ya. Tapi kemarin di TK yang lain juga, di TK, di TPK ada yang panjang. Anteng-antengan digulung-gulung, hop menjadi patung, mulut dikunci, kunci dibuang. Pas disuruh ngomong, dek, kenapa kuncinya hilang? Gak boleh. Ya, Pak Jaka punya tepuk. Kalau Pak Jaka bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau Pak Jaka bilang siang, tepuk 2 kali. Siap? Kalau Pak Jaka bilang malam, berarti nggak ada yang tepuk. Masa malam-malam tepuk-tepuk kan tetangganya terganggu ya. Ya, pagi, siang, pagi. Kelebihan 1. Pagi 1, siang 2. Pagi, siang, malam. Oke, yuk kita mulai ceritanya ya. Nanti kalau sudah cerita insya Allah tambah fokus. Ini namanya jari apa? Jari apa? Oh, maklumlah udah tua kupingnya kurang denger ya. Ini namanya jari jengkol. Nah kok jengkol ya, salah ya. Ini namanya jari sempol. Jadi lapar. Ini namanya jari apa? Apa kata jari jempol yang soleh-solehah jangan ngobrol apalagi sambil ngom. Masih ada yang pakai pempes. Pak kami sudah TPG ini udah gede-gede nggak ada yang pakai pempes. Lah terus pakai apa dek? Pakai popok ya. Sama aja. Ini namanya jari apa? Apa kata jari? Malah ngupil. Apa kata jari telunjuk yang solih-solihah rapi? Kalau duduk bisa duduknya lebih rapi lagi. Kalau Pak Jaka bilang duduk rapi, jawabnya siap. Duduk rapi, duduk rapi, duduk sapi. Oke, ceritanya kita mulai. Mohon perhatian kepada seluruh santri untuk duduk dengan rapi. Mohon maaf yang tidak duduk rapi khawatir dikejar sapi. Sapi kurban. Oke, baik anak-anak, kita mulai ceritanya. Di zaman dahulu ada seorang raja sombong. Raine elek. Badannya gede, dia sombong. Namanya Namrud. Siapa namanya? Namrud. Suatu pagi, Namrud mendapatkan mimpi. Malamnya dapat mimpi jelek. Akhirnya pagi-pagi dia nanya sama penasehat sekaligus tukang ramalnya. Penyihir, tukang ramal, penasehat. Dia panggil penasehatnya. Ingat, Pak Jaka kalau cerita kemana-mana, Banyuwangi, Situbondo, Sidoarjo. Pak Jaka pernah cerita di Jakarta.